Bismillah, nama saya Sri Sulistiawati, Stanbook G701-18116, kelas D, kelompok 6. Saya akan menjelaskan mengenai percobaan 5 yang berjudul diuretik. Praktikum metode farmakologi, jurusan farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian diuretik. Diuretik adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai kondisi sifat penyebab terjadinya laju urinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rute pemberian obat yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama, rute pemberian obat secara oral. Rute pemberian obat secara oral pada mencit menggunakan jarum suntik yang dilengkapi dengan jarum atau kanula yang berbentuk tumpul. Kemudian dimasukkan pada bagian mulut mencit dan secara perlahan mengenai langit-langit mulut mencit dan dimasukkan ke dalam bagian esofagus sampai masuk ke dalam bagian lambung. Selanjutnya untuk rute pemberian yang kedua yaitu secara intraperitoneal. Pertama, mencit dipegang, kemudian bagian kulit punggung mencit itu diangkat agar kulit abdomen terasa tegang, kemudian perlahan-lahan dimasukkan jarum suntik membentuk 100 derajat dengan tepi bagian atas tidak berada pada bagian kepala agar terhindar dari tekanan pada bagian urin dan kantung kemih pada mencit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa obat yang digunakan dalam percobaan ini, baik dari mekanisme kerja, dosis, dan indikasi. Yang pertama, untuk obat hidroklorotiazid memiliki indikasi yaitu hipertensi, edema, dan merupakan antihipertensi unit pertama pada pasien hipertensi tanpa komplikasi. Kemudian dosisnya yaitu 12,5 sampai dengan 25 mg per hari. Kemudian mekanisme kerjanya itu menghambat penyerapan Na di seluruh tubulus yang menyebabkan berkurangnya tinja dari Na dan termasuk K dan unsur hidrogen. Kemudian untuk obat yang kedua adalah furosemid. Di sini furosemid memiliki indikasi yaitu pasien dengan resistensi cairan yang berat, edema, kemudian paru akut, edema pada sindrom nefrotik, dan sirosis hepatis. Kemudian dosisnya itu untuk oral dewasa, dosis awal yaitu 40 mg pada pagi hari. Kemudian penunjangnya itu 20 sampai 40 mg sehari. Kemudian untuk mekanisme kerja dari furosemid ini yaitu obat diuretik dan cepat sekali menguras cairan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat spironolakton. Di sini indikasi dari spironolakton itu yaitu edema, asater pada sirosis hati, kemudian sindrom nefrotik, gagal jantung, dan hiperaldosteronisme primer dan digunakan bersama furosemid, tiazid untuk mencegah hipokalemia. Kemudian dosisnya itu 25-100 mg per hari dan digunakan 1 kali sehari. Kemudian mekanisme kerja dari spironolakton ini yaitu antagonis aldosteron dengan efek diuretik dan antihipertensi, peningkatan kompetitif dan reseptor di situs pertukaran NAK yang tergantung dalam tubulus dan menghasilkan peningkatan ekskresi Na+ dan Cl- dan air serta resistensi K+ dan H+. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama untuk alat
timbangan hewan, yang kedua neraca analitik, yang ketiga gelas beker, yang keempat labu takar, yang kelima lumpang dan alu, dan yang terakhir adalah sonde. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama adalah alkohol 70%, kemudian yang kedua adalah kapas, yang ketiga adalah koran, dan yang keempat adalah spot injeksi, dan yang kelima adalah furosemid, dan yang keenam adalah NaCl fisiologis, dan yang ketujuh adalah spinolakton, dan yang keenam adalah hidroklorotiazid. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dalam percobaan ini. Mencit yang digunakan sebanyak 10 ekor yang berusia 2-4 bulan dan dibagi tiap kelompok itu 2 ekor. Kemudian untuk pemberian secara oral digunakan atau diberikan Aquadis panas sebanyak 0,15 ml dan ditunggu selama 10 menit. Dan untuk pemberian secara IP dimulai untuk bahan NaCl fisiologis 0,9% secara IP, dan yang kedua furosemid sebanyak 40 ml secara IP, dan yang ketiga furosemid sebanyak 80 ml untuk IP, dan yang keempat itu adalah hidroklorotiazid sebanyak 25 ml IP, dan yang terakhir adalah spinolakton sebanyak 25 ml secara IP. Kemudian dimasukkan tikus ke dalam kandang penampung urin, kemudian diamati tikus pada menit ke 30, 60, 90. Kemudian diamati kejernihan urin dan warna dari urin yang dikeluarkan. Kemudian dihitung volume kumulatif urin. Dan yang terakhir adalah didokumentasikan.